Chess Bono, Aidan Dowling, atau Late Ashley. Pernah dengar ketiga nama itu? Ketiganya punya kesamaan, yaitu transpria. Chess Bono, seorang TV personality yang juga anaknya Cher ya. Kemudian Aidan Dowling, ini orang pertama atau transpria pertama yang kepilih untuk jadi cover Men's Health. Sementara kalau Late Ashley, ini memulai karirnya dengan jadi model untuk kampanye retail Barneys. Waktu itu difoto oleh Bruce Weber ya, salah satu fotografer ternama juga sebenarnya. Dan dia juga sempat jalan di catwalk untuk Gypsy Sport di New York Fashion Week. Representasi transpria di media populer atau budaya populer memang nggak terlalu banyak. Netflix misalnya punya series atau serial drama misteri The OA. Di situ ada karakter yang namanya Bakfu, Asian American, transpria juga, anak sekolahan yang tinggalnya di suburb. Dia ini punya teman malaikat gitu, tepatnya interdimensional angel. Seenggaknya itu sih ya klaim si karakter atau tokohnya ini gitu, yang ngaku jadi interdimensional angel. Tapi memang kemudian kalau Anda mau cari-cari gitu ya, Google lah film-film atau bahan bacaan, novel, karya sastra yang mengisahkan atau yang punya karakter transpria, itu sebenarnya ada sih. Tinggal dicari aja, tapi memang nggak banyak, apalagi di Indonesia. Nah, kali ini saya bakal ngobrol bareng Kaisar Abrisam atau Sam yang juga seorang transpria. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Sampai jalan di catwalk gitu kan. Rasanya gimana jalan di catwalk? Gak biasa. Biasanya gue yang jadi panitia pageant. Ini jadi gue yang tampil. Cuman ya deg-degan. Itu event buat apa sih sebenarnya? Sebenarnya Fashion Forward itu kan penggagasnya Mbak Eliza Fitri. Penulis ya? Ya, penulis. Dia pengen menampilkan bahwa fashion itu salah satu media buat kita bersuara dan menyampaikan isu-isu sosial gitu. Terus kebetulan itu kan ada beberapa desainer, ada 3 desainer dan ada satu yang desainer ini yang sebagai kolektif dari Asalam. Nah, gue diminta jadi salah satu model untuk si kolektif Asalamnya itu. Dan itu kan untuk segmen baju Islami gitu lah ya. Iya, kalau yang Asalam baju Islami. Islam dan LGBTIQ+ kan nggak selalu bisa jalan bareng gitu ya. Apa sih artinya gitu? Itu kemudian muncul di catwalk gitu ya. Jadi yang dibikin sama kolektif Asalam ini kayak bagaimana narasi-narasi Islam yang progresif yang ditampilin. Jadi kayak gue satu-satunya yang cowok di situ kan, yang empat cewek semua, kayak menampilkan bagaimana isu jilbab itu bentuknya macam-macam. Terus kayak kalau lo pakai jilbab yang pendek kayak zaman sekarang orang langsung mandang lo kayak jilbab lo kurang panjang gitu. Terus misalnya lo muslim, lo beribadah tapi nggak pakai jilbab, lo juga dijudge macam-macam. Nah, termasuk soal LGBT ini. Nah, fashion show-nya itu kan ada narasinya, jadi nggak cuma sekedar jalan. Ada 2 narasi yang gue bawain dari kolektif Asalamnya itu tentang bahwa Islam nggak mengenal gender sebenarnya gitu. Dia punya istilah-istilah yang netral gitu untuk menyebut pasangan. Oh ya? Iya, kayak salah satu yang narasi gua yang di baju koko itu tentang rasisme itu adalah dosa yang dibawa sama iblis. Karena iblis itu kan angkuh. Ceritanya iblis itu angkuh, ngerasa lebih hebat dari manusia karena terbuat dari api sementara manusia dari tanah. Itu jadi kayak ngegambarin situasi sekarang kayak manusia sesama manusia yang saling ngejatuhin satu sama lain juga. Nah, kalau yang di peci itu yang tentang pasangan tadi, Zauj, artinya pasangan, nggak harus itu laki-laki atau perempuan. Tapi buat lo sendiri apa sih artinya gitu jalan di catwalk itu untuk event yang seperti itu? Representasi sih. Jadi waktu gue diminta sama teman gue gitu, gue tanya berkali-kali, yakin nih gue nggak mau yang lain yang perempuan gitu kan. Biasanya kan lebih diduluin yang teman-teman yang perempuan gitu. Enggak, kamu aja gitu. Soalnya kita butuh representasi yang jarang. LGB udah banyak
nanya trans gak ada gitu. Terus gue bilang nggak transpuan. Gue nanya lagi, transpuan udah berkali-kali gitu kan. Ini ruang buat transmen, toh kita juga butuhnya laki-laki gitu. Ya udah gitu. Cuman pengalaman menariknya adalah sampai H-1 tampil kan narasi gue ada beberapa yang kayak menyatakan secara eksplisit bahwa gue transgender dan gue muslim. Nah itu berkali-kali kan pas latihan gue ulang. Penggagas acara tahu gue siapa, panitia tahu, tapi ternyata pelatih gue dan teman-teman yang lain nggak tahu. Gue pikir dengan gue ngomong saya transgender, saya muslim, itu udah cukup buat mereka tahu. Tapi pas gue lagi istirahat, beberapa teman-teman nyamperin, terus mereka baru ngeh kayak yang, oh kamu transmen? Iya gitu. Lagi ngobrol seru-seru gitu, akhirnya mereka nanya-nanya. Beberapa orang yang lain termasuk pelatih gue nanya, maksudnya gimana mas? Transmen? Oh masnya menuju transpuan kan? Gitu. Hah? Di situ gue baru ngeh bahwa oh iya berarti teman-teman transpuan atau yang orang luar kenalnya waria lebih dikenal dibanding yang kayak gue. Akhirnya gue minta narasi gue diubah. Gue mau nyebutin gue trans pria daripada ada salah-salah lagi. Karena gue sering banget misalnya gue bilang gue part of LGBT, orang ngiranya kalau nggak gue gay, atau misalnya gue tegasin gue transgender, orang mengira oh mungkin si mas ini tuh sebenarnya pengen jadi waria. Oke, berarti itu ya kenapa representasi itu perlu gitu. Nggak banyak orang yang mengerti atau tahu gitu ya, berarti melihat. Betul. Nah mungkin kita semacam ngenalin dulu kali ya soal terminologi trans pria, transmen, ada kemudian trans maskulin gitu. Dulu ada trans laki-laki gitu. Sebenarnya apa sih artinya atau definisi kalau bisa didefinisikan mungkin? Sebenarnya sih kalau secara definisi bisa beda-beda, tapi sebenarnya maknanya sama. Cuman ada beberapa teman-teman yang menerjemahkannya itu berbeda. Kayak misalkan ada yang lebih nyaman pakai priawan atau nyaman trans laki-laki karena mereka merasa ya gue adalah wanita setengah pria atau perempuan setengah laki-laki gitu. Cuman kalau teman-teman dulu sebelum ini kita makanya transmen karena kita belum nemu terminologi yang cocok buat kita. Kita pakai terminologi transmen karena supaya lebih inklusif aja sama teman-teman yang nggak nyaman untuk diingetin kalau lu tuh pernah jadi perempuan gitu. Cuman seiring berjalannya waktu kita juga nggak mau kan ada orang yang bukan dari kita yang nge-labelin gitu, ngasih terminologi, jadinya akhirnya lama-lama jadi trans pria. Kalau trans pria buat Sam sendiri apa artinya? Menurut gue kayak trans itu sebagai bagian dari diri gue sekarang. Jadi kayak kalau ditanya sama orang lo mau dianggapnya apa, gue bilang gue mau dianggapnya sebagai pria, sebagai laki-laki. Biasanya orang akan nanya, kalau gitu kenapa lo harus terus-terusan bilang lo trans pria bukan pria aja gitu. Ya menurut gue trans itu bagian dari suatu perjalanan sampai gue di titik sekarang, itu aja. Tapi kemudian pada satu titik akankah part trans itu bakal mungkin lo ilangin gitu atau nggak lo sebut gitu? Kalau gue pribadi gue belum tahu. Kayaknya sih enggak, kecuali bukan someday tapi kayak di tempat-tempat atau di momen tertentu. Nggak mungkin kan kalau gue lagi datang ke masjid ke pengajian terus gue bilang gue trans pria ya. Gue tahu sendiri resikonya gitu kan. Nah soal representasi, kemudian visibility, mungkin kalau di Indonesia gue baru tahu sebenarnya kalau itu benar-benar ada waktu Abi nerima penghargaan dari Aji kalau nggak salah. Oh ya. Itu kan benar-benar waktu itu lebih kurang jadi headline gitu lah ya. Tapi kan ternyata kalau di luar sana sudah cukup banyak gitu ya. Jadi ada mungkin Chess Bono anaknya share gitu yang fashion juga sudah mulai inklusif gitu. Nah kalau di kita ruangnya itu sudah terbukakah buat teman-teman trans pria ini atau ya masih mencoba mencari tempatnya sendiri? Kalau teman-teman trans pria sebenarnya ini lumayan tricky ya, karena kalau kita ngelihat misalnya dibandingin sama teman-teman transpuan, ya di masyarakat kita aja kalau misalnya cowok yang feminim itu dianggap lebih lemah, tapi giliran ada cewek tomboy itu kayak, wih jago nih gitu. Nah ini yang sebenarnya jadi dalam tanda kutip keuntungan teman-teman trans pria gitu. Rata-rata bisa lebih sampai ke pendidikan yang lebih tinggi dibanding teman-teman transpuan gitu. Terus cuman ya setelah itu sebenarnya tanpa disadari ancaman kita, tantangan kita sama aja kayak teman-teman yang terlahir sebagai perempuan lainnya gitu. Punya vagina juga, kayak rentan diperkosa. Karena teman-teman juga ada beberapa kasus juga yang kayak gitu. Kayak dianggap tidak normal, dianggap melawan kodrat. Jadi salah satu untuk mengkoreksinya adalah melakukan corrective rape. Nggak jarang itu juga dari anggota keluarganya gitu yang bayar orang memperkosa si transnya. Biar dia menurut mereka jadi sembuh dalam tanda kutip gitu. For real? Iya itu terjadi. Wow. Cuman tantangannya kalau misalnya di Indonesia sendiri, informasi tentang trans pria ini belum cukup luas. Jadi waktu awal-awal tuh gue sama teman-teman gue mikir mungkin dari sosial media aja cukup kali ya
dia gitu. Dan memang banyak tanggapannya yang, kak gue ngerasa sama kalian kayak gini, gue juga kayaknya transmen, gue transpria gitu. Nah terus setelah gue sempat di salah satu LSM LGBT, bagian yang keliling-keliling ke komunitas di beberapa daerah termasuk Sumatera dan Jawa, dan di situ ternyata itu jauh sekali dari informasi tentang itu gitu. Mereka akan bilang masih di terminologi kayaknya kita lesbian yang tomboy, lesbian yang maskulin, kita laki-lakinya gitu. Kalau jadi kamu ngerasa laki-laki atau perempuan tomboy? Laki-laki. Jadi kayak, jadi kayak oke. Dulu gue bisa sensi banget kalau gue misalnya ada orang yang awam terus bilang transmen, apaan tuh? Lo buci kali tapi pakai hormon gitu. Gue bisa tersinggung setengah mati gitu. Terus sekarang enggak, kayak yang oke, kamu tahu nggak ada transgender tapi kebalikannya dari waria gitu. Oh, itu namanya buci pakai hormon gitu. Tapi kamu tahu ada yang namanya transpria. Apa itu gitu. Nih kayak aku. Alah, masnya gay kali. Itu selalu gitu. Jadi kayak sabar. Nah, ini informasi ini yang justru kayak komunitas sendiri banyak belum tahu. Gimana orang awam juga. Tapi memang orang lebih paham atau lebih mengerti atau lebih tahu transpuan gitu ya daripada transpria. Ini memang perkara visibilitas itu yang mungkin teman-teman transpria sendiri nggak terlalu mau diekspos gitu, atau representasi itu nggak kalian miliki gitu di budaya populer gitu. Cuman ada satu film yang cukup populer Boys Don't Cry dulu banget kan. Lepas itu kan nggak ada lagi kayaknya ya. Ada beberapa. Oke. Tapi ya sih masih sedikit gitu, kayak banyaknya film indie justru. Cuman ya apa ya, kompleks juga sih. Menurut gue salah satu faktor sosial didikan dari lingkungan juga ngaruh. Karena kalau dari gue sendiri ya, gue ngerasanya misalnya teman-teman transpuan kenapa jauh lebih berani untuk visible dari fisiknya aja. Ketika mereka terapi hormon atau apapun, itu akan lebih sulit untuk dalam tanda kutip passing karena fisikalnya udah terbentuk sebagai laki-laki. Itu pertama. Kedua, dari didikan lingkungan, mereka dari kecil dididik sebagai laki-laki yang harus kuat, yang di dalam lingkup patriarki. Mereka akan lebih berani untuk visible atau keluar lah. Kayak ya udah, anak cowok keluar nggak hidup di rumah nggak apa-apa gitu kan. Malah mereka lebih banyak diusir. Tapi kalau misalnya teman-teman yang transpria, justru lebih banyak yang dipingit lah di dalam keluarga ketika mereka coming out. Atau kecenderungan self harm, bunuh diri, itu lebih banyak karena lingkungan mereka mendidik mereka sebagai perempuan. Jadi kayak perempuan yang harus lemah gitu ya, masih konsep-konsep tradisional lah. Jadi mereka untuk bersuara tuh cenderung mempunyai keberanian yang lebih sedikit. Kalau Sam coming out berapa tahun yang lalu ke keluarga? Coming out pertama dan satu-satunya sih ke adek. Itu sekitar 5 atau 6 tahun lalu. Dan ya ternyata adek gue sendiri bilang, gue udah ngeliat lo dari dulu beda. Tapi lagi-lagi mereka nggak tahu soal apa itu transpria gitu. Jadi adek gue cuma bilang, ya gue udah duga sih kak, lo pasti sukanya sama cewek gitu. Tapi gue gak tahu lo lesbian ya gitu. Kalau ternyata trans gitu ya. Tapi punya kesadaran atau muncul konsep soal gender bahwa gue ini laki-laki gitu. Itu mulai kapan sebenarnya? Semenjak gue bisa nginget lah pokoknya. Dari kecil. Kayaknya dari kecil gue sadar gue anak cowok, udah selesai. Oke. Tapi kemudian ketemu, oh ternyata transpria ada nih gitu. Nah gue agak telat tuh. Jadi kayak keluarga gue kan agak-agak konservatif ya. Jadi gue kebawa, oh kayak gue ngerasa gue suka sama cewek gitu. Tapi gue ngerasanya gue anak cowok yang suka sama cewek, bukan cewek yang suka cewek gitu. Jadi bingung. Terus tapi kan badan gue cewek ya. Kalau gue suka cewek berarti gue lesbian. Tapi gue mau nyari kayak masih ada stigma sendiri gitu guanya tentang LGBT. Sampai akhirnya setelah mau lulus kuliah, gue mikir abis ini gue udah di dunia yang sesungguhnya lah. Jadi gue harus tahu nih gue siapa gitu, daripada gue kebingungan sendiri gitu. Dan akhirnya gue cari tahu tentang lesbian dulu justru. Oh ya, ini mirip dulu ada forum semacam Kaskus, forum kayak Reddit gitu, yang ngobrol-ngobrol. Nah di situ gue nyari tentang lesbian. Gue baca, oh mirip nih sama cerita-cerita gue sampai habis. Terus gak punya bahan bacaan lagi, gue baca yang tentang gay, cuman buat sekedar informasi. Tinggal yang trans gue pikir pasti isinya nih waria-waria, shimel gitu kan. Gue taunya dulu di terminologi itu. Tapi pas gue baca ternyata isinya transpria semua. Di 10 postingan teratas. Itu forum lokal? Forum lokal. Sekarang udah gak ada sih. Namanya lgbtindonesia.org dulu. Nah di situ gue tahu, ini transmen, FTM, apa ini gitu. Gue baca yang tadi pas lesbian gue ngerasa relate. Yang ini tuh plek-plekan kayak ya 90% dari cerita mereka adalah cerita gue gitu, yang gue alamin gitu. Nah disitulah gue udah mulai tahu soal trans pria. Mulai terapi hormon nyebutnya? Iya. Suntik testosteron ya berarti? Iya. Itu mulai kapan? Mulai dari 5 tahun lalu juga, pas abis lulus kuliah.
Aksesnya memang gampang ya. Surprisingly, kalau misalkan hormon, dokter-dokter yang ramah sama trans itu lebih familiar sama hormon untuk trans men. Karena kalau misalnya budaya teman-teman transpuan kan kebanyakan adalah dari mami ke mami atau senior ke juniornya kan informasinya. Tapi kalau teman-teman trans pria itu justru misalnya kita nanya senior, kamu ke dokter ini, ke dokter ini gitu. Walaupun aksesnya dikit ya, mayoritas di Pulau Jawa. Justru pas akhirnya karena awalnya kan teman-teman transpuan, apa sih kalian ribet banget ke dokter segala. Lama-lama mereka juga ada beberapa yang nanya gitu. Karena kita cuma punya referensi buat trans pria, kita kasih. Ini mungkin mereka bisa. Ternyata mereka nyoba datang ke sana, dokter-dokternya tuh nggak familiar sama hormon-hormon transpuan. Surprisingly itu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin operasi lah, surgery, kebanyakan dokter-dokter taunya operasi untuk transpuan. Oh. Karena kan ya dokter. Kayak plastik surgery. Iya, benar-benar. plastik surgery. Kan kalau di luar negeri kan ada lo harus ngelewatin proses kayak psikotes dan sebagainya. Lo ngelewati proses yang itu juga nggak? Enggak, gue pas di generasi dokter-dokter yang masih lama-lama. Aman ya? Dibilang aman juga enggak, karena gue sendiri juga gue nggak mau sembarangan gitu. Jadi gue sempat beberapa kali pindah dokter cuma buat tanya-tanya doang. Sampai dari mulai dokter yang benar spesialisnya sampai ke dokter yang emang cuma dokter umum atau sampai ke bidan. Jadi gue nanya kayak, abis gue bingung. Bidan. Iya, karena mereka juga familiar tentang hormon-hormon kan. Akhirnya gue ke dokter teman gue yang karena dari generasi dulu sampai generasi sekarang tuh banyak kesana. Cuman lama-lama gue bingung. Gue datang, dia cuman bilang, oh iya kamu mau jadi laki-laki ya pakai ini gitu. Padahal gue nanya efeknya apa, fungsinya apa buat gue kayak gitu. Secara physically gue udah tahu fungsinya, tapi apa sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi ini ke dalam tanda kutip ke gender laki-laki gue gitu. Dia cuma bilang, kalau kamu mau jadi laki-laki ya pakai ini aja, gampang kok, kamu tinggal konseling ke dokter ini, abis itu bawa suratnya ke saya. Ya di dia nggak nyampe lah 1 jam gitu. Cuma gitu doang. Nggak ada penjelasan apapun. Gak ada. Akhirnya gue pindah lagi karena gue nggak mau sembarangan. Maksudnya gue ngeliat sekeliling teman-teman gue tuh kayak orang yang waktu itu ya gue ngeliatnya kayak orang nggak siap gitu. Kayak mereka udah punya harapan tinggi banget. Wah sekian bulan gue bakal brewokan, terus apalah gitu segala macam. Bulan kelima, bulan ke-6 mereka rata-rata stres, depresi kayak karena ngerasa perkembangannya mereka stuck. Nah di situ gue nggak mau sembarangan gitu. Gue nggak mau apaan sih gue pakai depresi gitu. Kalau misalnya emang kayak gitu gue mendingan nggak pakai sekalian gitu. Berarti meskipun dosisnya sama gitu ya untuk tiap orang, tapi memang efeknya atau pengaruhnya beda-beda gitu ya atau gimana? Beda-beda. Kayak berarti kalau hormon, fluktuasi hormon gitu, misalnya kayak kalau menstruasi kayak apa kan itu pasti ada mood swing, ada apa kan. Cuman kalau misalnya lo lagi level stres, level misalnya lo punya masalah berat yang mempengaruhi mental lo, itu akan ngaruh. Kalau dari pengalaman Sam sendiri, apa yang mesti dipersiapkan gitu untuk melewati proses itu? Sebenarnya kalau gue lebih ke lo benar membutuhkan itu atau enggak. Buat apa? Buat pemenuhan orang lain atau benar-benar buat diri lo sendiri. Itu dulu yang disadarin sebenarnya. Terus lo sadar kalau resiko kedepannya gimana, situasi lo sekarang gimana. Karena gue banyak banget ngadepin yang aku pengen pakai hormon. Kenapa? Gitu. Karena aku mau menikah sama pasanganku sekian tahun ke depan. Lu kata gampang. Lu kata cuman hormon doang gitu kan untuk menuju ke sana gitu. Iya benar. Belum lagi nanti setelah menikahnya ya. Atau aku udah nggak tahan kak, aku mau pakai hormon. Kenapa kamu mau pakai hormon? Karena aku ngerasa laki-laki. Emang laki-laki harus pakai hormon? gue balik-balikin kan. Terus orang tuamu gimana? Justru itu aku mau pakai hormon karena buktiin buat orang tua. Jadi orang tuamu belum terima. Iya. Aku masih sekolah, masih kuliah, masih. Hidup dari mana? Dari orang tua. Mati. Gue cuman kayak gimana nih. Itu yang gue ngingetin kayak ingat abis ini kalau misalnya berdampak ke orang tuamu, kamu diusir, kamu memang udah siapin pekerjaan. Lebih ke aware soal apa sih planning lo sendiri, plan terburuknya apa. Jangan sampai kayak beberapa teman gue gue cuma punya duit segini, gue mau beli hormon gitu. Terus lo bisa makan gak? Gampang lah ntar. Ya atau enggak sampai pokoknya gue mau ini, yaudah gue pinjam dulu sama orang gitu. Ya ampun, gak gitu juga. Sosial media sekarang kan bisa jadi bahan pelajaran juga sih sebenarnya kalau benar ngelihatnya gitu. Di YouTube atau di Instagram gitu kan ada banyak gambar-gambar teman-teman trans pria juga. Dan di sisi lain itu mungkin bisa punya dampak buruk ketika yang lo lihat yang hypermaskulin gitu kan. Laki-laki muscle gitu. Bener. Teman gua gitu kan. Ketika lo ngelihat itu dan lo membandingkan diri lo, itu pastinya punya pengaruh dong ke mental state lo gitu kan ya. Iya,
Itu kalau gue alhamdulillah nggak ngalamin. Dulu ngalamin, sekarang udah nggak. Gue juga menyayangkan itu sih. Jadi misalkan gue 2 kali datang ke Women's March sengaja bawa bendera trans, cuman buat nandain kalau trans ada gitu. Maksudnya kayak gue ngeliat nih anak kayaknya trans, mungkin bisa gue deketin. Kayak dia bawa poster trans gitu, gue deketin gitu kan. Terus mereka kayak, kak mau foto sama benderanya, oke, gue bilang gitu. Gue ajak ngobrol, ternyata mereka trans pria. Terus gue nanya temennya kemana, ada lagi nggak? Enggak, kak, aku kayak satu-satunya di Indonesia. Padahal ada gue di situ. Terus akhirnya gue ajak kenalan, gue satuin kayak gitu. Dan ternyata memang ya patokan mereka itu ya yang sosial media itu, makanya ngaruhin ekspektasinya mereka bahwa ini kayaknya gue bakal begini nih, berotot kayak si ini kayak ini gitu. Cuman kayak gue ingetin, pertama gen lo beda, kedua mereka itu udah bertahun-tahun gitu, dan kondisi sosial politiknya juga beda. Itu sih yang diingetin, jangan sampai itu jadi kayak suatu impian lo yang kayak ternyata lo pakai hormon cuma pengen banget lo berewokan, tapi ternyata lo dari gennya aja nggak punya bakat untuk berbulu gitu. Dan itu terjadi sama teman gue. Pakai Firdaus bisa. Tapi ada yang macam jadi overcompensate gitu ya, dia mati-matian pengen berotot dan sebagainya gitu. Iya, ada kasus-kasus semacam itu juga. Ada. Dan itu menurut gue juga nggak lepas dari image perempuan harus gimana, laki-laki harus gimana sih. Karena kalau gue ngobrol sama teman-teman transpuan pun juga itu terjadi. Kayak misalkan mereka kemampuannya nggak bisa ngakses hormon buat transpuan, mereka pakainya pil KB. Terus gue tanya, gue seringnya kan ngisi kelas soal itu kan, kalian pakai hormon apa? Pil KB kak? Oke. Berapa butir kalian pakainya? 20 butir sehari kak. Oh ya udah. Efeknya apa? Merasa lemes kak, kayak perempuan banget. Oke. Kamu tahu nggak itu efek overdosis? Jadi bukan karena kamu lemah terus kamu itu identik sama perempuan, enggak. Itu justru badanmu udah melemah. Tadi ada yang nyebut soal perempuan banget, dan kemudian ada juga konsep laki-laki banget gitu ya. Adakah yang laki-laki banget gitu di dunia ini? Iya, biasanya gue gitu. Kalau gue sendiri, gue pengalaman gue sendiri sih. Pas gue pertama kali datang ke teman gue yang trans pria, yang sangat tertutup, yang nggak mau juga orang-orang tahu kalau dia trans gitu. Terus gue datang, rambut gue agak panjang gitu, agak gondrong. Terus dia kayak mulai ngomentarin, coba kamu besok potong rambutnya. Terus coba kamu merhatiin laki-laki sekeliling kayak gimana sih, pelajari dari mereka cara jadi laki-laki. Sampai cara gue salaman pun dikomentarin kayak masih kelemar-kelemar gitu. Kayak oke. Awalnya gue nurutin, cuman lama-lama gue nggak betah tuh, kayak cuman sebulan kayak apaan sih. Kalau gue bisa mendefinisikan diri, gue adalah laki-laki hetero yang ngondek. Udah selesai. Gak ada salahnya. Benar-benar aktif banget kan di beberapa kegiatan. Tapi kemudian gak pengen disebut aktivis, tapi artivis gitu. Dengernya agak fancy gimana gitu. Enggak sih, itu cuma iseng-isengan gue doang dulu. Karena gue gak betah juga kalau gue dibilang aktivis. Gue lebih mending gue dibilang, oh ya gue bantu-bantu aja komunitas. Apa yang gue punya ya gue share gitu. Karena kayak kalau gue ngeliat teman-teman gue yang beneran aktivis, kayak bahan bacaannya berat banget ya. Gue mesti tiap hari ya itu kayak wah panas-panasan demo segala macam gitu kan. Ya itu benar gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Cuman kalau gue lebih pilih-pilih kan. Terus gue kayak jadi aktivis berat ya, gue jadi aktivis aja. Karena gue lebih senang kayak dengan visual, dengan apa. Karena menurut gue campaign atau berbagi informasi itu nggak cuman dari lo kata-kata, lo pelatihan, lo ngasih ini advokasi segala macam, tapi dari art pun bisa. Kalau gue sendiri sih gue mikirnya gitu. Pernah bikin sesuatu nggak sih untuk karya apa gitu? Sejauh ini sih individual sih. Kayak kalau misalnya tentang trans pria, biasanya gue kayak ekspor tentang, pernah gue ikut semacam kompetisi. Sebenarnya itu bikin cerita, tapi gue bikinnya foto story. Terus gue satu-satunya foto story dari berapa puluh. Cuman ternyata beberapa juri itu gue kena. Terus mereka langsung nanya, itu karya lo ya? Iya kalau mau didiskualifikasi nggak apa-apa sih. Gue bilang gitu kan, karena yang lain cerita tulisan, gue malah bikin foto story. Tapi benar sih yang lo maksud, karena bercerita itu nggak cuma dari tulisan gitu. Sepakat. Foto apa waktu itu bikinnya? Gue bikin kayak sederhana sih, pengalaman gue setiap bangun pagi yang kayak gue ngerasa oke, gue laki-laki tapi setiap pakai baju kayak ada rasa sedih sedikit. Terus kayak gimana lo mengimpikan cukur jenggot sendiri yang kayak gitu, tapi lo belum punya, lo nggak punya gennya yang kayak gitu. Itu dari ngumpulin juga dari cerita teman-teman sih sebenarnya. Yang lo posting di Instagram bukan sih foto-fotonya? Yang hitam putih. Gue sempat lihat soalnya, sorry agak stalkeris gitu ya. Iya, gue kaget.
Bagian dari pekerjaan Pak. Di sosial media juga ada banyak teman-teman trans pria di luar sana gitu ya, yang posting foto nggak pakai baju gitu di bagian atas, dan itu kan jadi semacam aktivisme juga kan sebenarnya. Kalau di sini teman-teman trans pria, aktivisme seperti apa yang banyak dilakukan? Mungkin kampanye dan sebagainya gitu. Kampanye sosmed ya, tapi lebih ke ada yang secara kolektif udah mulai, cuman rata-rata mereka kayak masih sambil dengan pekerjaan, sambil apa, jadi kayak kadang aktif kadang enggak gitu. Tapi lebih beberapa teman-teman sih melakukan itu di akun sosmed pribadi juga, karena gue sama teman-teman gue juga pernah ngomongin kayak nggak mungkin juga misalnya kita yang di Jakarta doang yang ada gitu, karena ntar ada yang di Pekanbaru, adanya di mana, masa mereka harus setiap kedatang ke Jakarta terus kita ketemu, atau kayak harus ada support group yang deket juga. Jadi kalau gue sendiri lewat organisasi LGBT yang pernah terlibat di sana juga, itu sekalian mengorganisir komunitas teman-teman LGBT, gue juga mengorganisir teman-teman trans pria. Setiap ada kesempatan keluar kota biasanya gue minta extend. Dan gue langsung ngebuka-buka DM gue lagi, Instagram gue lagi, siapa yang di daerah sini kayak gitu. Gue lebih mempertemukan mereka dengan komunitas LGBT atau teman-teman jaringan yang ramah sama teman-teman LGBT sih. Walaupun mereka masih gak nyaman gitu kan, ngerasa kayak tapi kan gue trans pria, mereka cis, gue bagian LGBT, mereka masih takut-takut. Paling gak kita pada ngingetin kalau in case walaupun lo gak nyaman ya berteman aja, kalau ada apa-apa lo bisa kontak mereka gitu, karena gak mungkin juga lo terus-terusan ngontak teman-teman yang di Jakarta. Lo sendiri sempat mengalami gitu gak sih, ngerasa gak nyaman ketika bergaul atau barengan teman-teman komunitas LGBT gitu, karena mungkin lo ngerasa gue cowok gitu, atau enggak ada Dulu proses sih, macam itu? Dulu iya, makanya gue sempet kayak trauma gitu kalau gue dibilang bucin. Karena waktu awal-awal gue ngerasa teman trans pria tuh dikit banget. Di generasi gue itu banyak yang tertutup. Akhirnya gue nongkrong sama teman-teman di hotspot lesbian. Di sana banyak iya. Okay. Hotspot tempat ngumpul gitu. Kayak di Jakarta kan ada di beberapa. Yeah. Tapi ini teman-teman lesbian semua. Waktu itu gue di Bandung, dan teman-teman gue tuh banyaknya yang lesbian yang berpenampilan maskulin. Jadi gue pikir kayak oh ya udah kita sama-sama penampilannya maskulin gitu. Nah di situ ternyata gue dibully. Jadi kayak mereka ngerasanya kayak nanya sama gue, kamu butch juga? Oh enggak, saya transman gitu kan. Apaan tuh? Gitu. Saya ngerasa laki-laki gini. Oh butch itu mah gitu. Terus kayak oke. Oh mungkin mereka gak ngerti. Tapi lama-lama kayak yang katanya mau jadi laki, tapi kok macoan kita digituin. Atau yang masih kayak ngapain kamu ngelawan kodrat itu namanya. Jadi kita jadi lesbian aja kita udah dosa gitu kan. Kayak sekarang sih gue udah ngerti kayak oh mungkin mereka masih belum terpapar informasi yang masih terbatas gitu. Jadi ya udah. Kan tadi bilang sempat main-main ke hotspot gitu kan, berarti itu kan bagian dari mencari jodoh gitu kan? Enggak juga sih. Oh enggak ya? Dari teman. Sorry salah. Tapi sebagaimana milenial pada umumnya, lo di main Tinder gitu-gitu nggak sih? Gue nggak bakat. Gue nyoba beberapa kali, kayak pernah sebulan terus uninstall, terus sebulan main lagi terus uninstall lagi. Tapi dating life buat lo sendiri kayak gimana? Gimana ya? Gue pribadi yang prefer untuk ngasih tahu pasangan gue kalau gue trans, atau orang yang gue deketin kalau gue trans. Itu di hari pertama ketika lo kenal gitu atau gimana? Rata-rata sih yang maksudnya yang pernah berelasi sama gue yang emang udah tahu sebelumnya kalau gue trans gitu, baru kita berelasi. Cuman trikinya gitu ya, banyak juga yang masih terkotakkan dengan prinsip laki-laki itu harus gimana, perempuan harus gimana. Kayak gue pernah punya pacar yang dia ngerasa aku nggak mau Mas Sam, udah kayaknya kalau nungguin Sam lama. Dia berpikirannya gue harus operasi, gue harus ini, gue harus ini, dan cowok tuh harus gini. Terus gue pernah pacaran juga sama yang gue pikir bisa terima aja, bisa equal gitu kan. Ternyata dia ngarepin gue itu lebih sukses daripada dia. Ya nggak apa-apa, bagus gitu. Bener, cuman ternyata arahnya adalah untuk menopang kebutuhan bersama. Ya kayak gitu-gitu sih. Dan ada beberapa juga yang kayak misalnya gue mencoba komunikasi setara, ternyata sama mereka dibilangnya lo mentang-mentang laki-laki, lo mencoba ngontrol gue ya. Enggak. Gimana dong? Gimana? Gue pusing. Terus akhirnya gue nyoba dating apps karena gue ya udahlah gue coba aja gitu. Terus ada satu dating apps yang menurut gue opsi-opsi profilnya cukup inklusif. OkCupid. Dia kan ada kayak gender, lo bisa milih trans, lo prefer nyari orang kayak gimana. Oke, gue coba. Lagi-lagi di setiap dating apps jadinya gue kayak kamus berjalan. Maksudnya? Gue kan bilang hey I'm a trans man dan terus kayak oh you're a
trans man, really? Oh my god, lu pertama kali gue ketemu trans man. Jadi how do you feel? Gimana proses lo? Gue jadi pengen tahu trans man itu kayak gimana sih. Kayak yang lama-lama gue kopas juga nih dari chat satunya ke chat Melelahkan. melelahkan. Kalau sekarang lo in relationship atau enggak? Atau lagi malas aja melewati proses-proses yang kayak gitu? Lagi malas. Pengen nyari cuman malas. Tapi kalau pengen berrelasi cuman lagi kayak enggak deh. Punya bayangan gak sih nanti akan nikah dan sebagainya di Indonesia gitu? Dulu iya. Makin kesini gue makin gak menjadikan itu prioritas sih. Kayak gue bisa hidup, bisa makan, bisa punya tempat tinggal, udah cukup, udah kayak gitu. Kayak kalau gue bisa gue nabung gitu kan. Kayak misalnya dulu gue kebayang ke depannya tahun sekian gue udah harus terapi hormon, tahun sekian gue harus operasi karena gue harus ganti identitas lah, nikah lah, apa segala macam. Cuman makin kesini makin gue ngelaluin terapi hormon 5 tahun, atau mungkin karena gue udah mencapai fase penerimaan diri, jadi gue ngerasa kayak nggak penting kayaknya operasi gitu. Operasi pengangkatan payudara atau juga Pengangkatan payudara. Oh, oke. Pengangkatan payudara dan pengangkatan rahim gue pengennya. Cuman kayak makin kesini kayaknya nggak penting deh. Gue ngerasanya ya udah gitu. Ini badan gue gitu. Jadi bukan nggak penting sih, tapi nggak prioritas lagi yang kayak ngebet banget gitu, nggak. Ngebayang nikah juga gue ngerasa kayak ya udah sih, nyusahin hidup aja. Maksudnya proses untuk nikah legal, apalagi kalau gue sama perempuan, ibaratnya kalau gue ganti identitas baru gue bisa menikah secara hetero gitu kan. Itu prosesnya juga panjang kan. Belum sidangnya, belum gue bolak-balik ngurus surat-surat segala macam. Terus belum lagi ngadepin mertua ya. Kalau pasangan gue siap gitu kan, ngadepin orang tua kayak gimana ya gitu. Nggak ada rencana ganti ID juga berarti? So far belum, karena nama gue cukup netral, tapi gak usah ditanyain. Terus ya udah, sejauh ini malah gue jadi apa ya, bukan menikmati sih, cuman jadi hal yang menarik ketika orang ngelihat ID gue dan gue sekarang. Jadi kayak salah satu jalan gue nerangin ke orang gitu. Lucu-lucu soalnya. Yang paling reaksinya. common gitu lo dapat pertanyaan di mana? Kalau nggak naik pesawat, Aha. kalau kereta sih enggak sih, jarang. Di dokter, di bank, gitu. Kaisar Abrisam? Ya. Nama itu lo ambil dari mana? Sebenarnya kan Kaisar Abrisam Julifandi. Nah, Kaisar Abrisam Julifandi. Nama depan sama nama belakang itu kayak sedikit modifikasi dari nama yang ada di identitas gue. Abrisam itu gue namain sendiri. Artinya apa? Anak laki-laki yang tampan. Gue tahu kedengeran narsis, tapi itu nggak sengaja. Oke, nggak mungkin kalau nggak sengaja. Beneran sumpah. Karena gue pakai nickname Sam waktu di forum-forum online itu. Jadi sebenarnya gue tadinya awalnya pengen, oh ya udah orang-orang manggil gue Cesar aja, masih related sama nama lama. Cuman orang keburu manggil gue banyaknya Sam. Akhirnya gue nyari nama tengah yang ada Sam-Samnya, tapi gue pengen kayak sedikit mendobrak agak ke Arab-Arapan Islami gitu. Ketemulah nama Abrisam ini, nama kayak Islam yang lebih ke Eropa gitu, Tunisia gitu. Ya udah, oh bagus nih, udah gue pakai. Terus gue nanya, artinya apa ya? Anak laki-laki yang tampan. Semoga nggak ada orang nanya. Do you love yourself? Ya, I do. I love myself. Ini kayak ya dari pengalaman gue ngelihat teman-teman yang segenerasi dan segenerasi sebelum gue ya, dimana mereka nutupin identitasnya bener-bener, terus masih kayak anggap gue bakal jadi suami, jadi gue harus nutup identitas gue gini. Identitas trans gue itu sebagai aib. Gue lebih mending dibilang laki-laki yang non genetik. Gue juga bingung gitu. Terus gue ngeliat mereka kayak ngadepin pertanyaan masyarakat yang awam juga nggak santai ya, kayak gitu. Gue juga nggak mau kayak gitu. Sampai akhirnya waktu itu kan ada acara namanya Transman Camp, gue ikut jadi peserta. Di situ ada sesi gimana kita berdamai dengan tubuh, berdamai dengan diri. Jadi banyak yang ngira kalau gue ngomong penerimaan diri kayak mereka gue suruh untuk nerima kalau mereka perempuan gitu. Enggak sebenarnya. Lebih kayak ya udah, lo ada di badan yang bisa lo ubah someday, tapi bagaimanapun itu nggak akan bisa, belum bisa sesempurna apa yang lo bayangin. Misalnya kayak ya balik lagi ke konsep laki-laki seutuhnya, itu nggak akan seutuh dalam tanda kutip yang lo bayangin. Mungkin bisa, tapi ada fungsi-fungsi atau apapun yang nggak akan bisa seperti yang memang terakhir laki-laki. Tapi jangan benci juga, karena tubuh lo adalah tumpangan lo buat hidup sampai sekarang. Jadi kayak waktu sesi sama teman gue itu diajak ibaratnya berdialog lah sama diri sendiri. Oke, gue nggak suka
part dada gue, tapi gue nggak apa-apa kok sekarang. Yuk kita jalan bareng. Ibaratnya kayak lo diajak berdialog sama badan lo. Kayak terima kasih udah ngasih tumpangan hidup, tapi gini. Ayo kita jalan bareng. Nah itu sih kayak poin penerimaan diri ini yang gue ngeliat teman-teman trans pria itu relatif banyak yang masih belum paham gitu. Taunya ya gue udah nerima gue cowok, gue akan kayak gini. Tapi ketika kita ngebahas part transnya, itu suatu hal yang sebenarnya nggak bisa lo ilangin sampai kapanpun. Yang bisa lo lakukan adalah lo mengungkapkannya atau tidak. Tapi lo harus sadari itu adalah part dari hidup lo. Karena ada benturan sama konsep patriarki itu kali ya. Ada satu tulisan gitu ya di Magdalene, tulisannya Abi ya, soal passing dan rekonstruksi patriarki. Di bagian akhir ada tulisan kayak gini: sayangnya saat ini komunitas trans belum membongkar patriarki. Mereka hanya merekonstruksinya dengan cara passing. Mau sampai kapan rantai ini berlanjut? Hanya waktu dan komunitas trans yang bisa menjawabnya. Lo menjawabnya gimana? Kan belum bisa menjawab ya. Sebenarnya ketika kita ngerekonstruksi itu ya menurut gue bingung juga. Karena misalnya kalau gue mencoba merekonstruksi itu dengan menjadi diri gue sendiri. Kalau orang ngelihat gue laki tapi kemayu, ya ini cara gue rekonstruksi. Kenapa gitu? Belum tentu ini menunjukkan seksualitas gue gitu. Tapi buat beberapa orang yang belum dekat sama gue atau cuman sekali dua kali ketemu, yang nggak ngobrol lama, ngelihatnya gue adalah sosok yang maskulin karena jenggot, karena gue udah terapi hormon kayak gitu-gitu. Ini agak tricky sih. Tapi bagaimana sebenarnya yang ya, kalau gue menangkapnya adalah bagaimana lo tidak memaksakan diri untuk masuk ke sesuatu yang bukan lo. Karena waktu gue dikomentarin tentang cara gue salaman itu, gue ngerasa kayak gue habis buka topeng tapi gue dipakein topeng baru. Jadi bagaimana lo tetap jadi diri sendiri. Kalau misalnya gue ditanya, Kak gimana sih caranya jadi laki-laki gitu, cuman lo doang yang bisa jawab. Lo ngerasanya apa? Ya udah, di luar lo bentuk tubuh, lo terapi hormon atau enggak, kalau lo ngerasa laki-laki, lo laki-laki. Passing itu nggak jadi keharusan gitu ya. Seharusnya lo nggak perlu mikirin itu gitu ya. Idealnya sih begitu ya. Kalau misalnya di luar negeri idealnya begitu dan udah cukup lebih ke arah sana. Tapi kan kalau di Indonesia kan nggak bisa. Kadang juga bingung, misalnya teman-teman yang di daerah kayak Aceh gitu nanya, aku mau terapi hormon, aku mau ini, aku trans pria. Bingung juga kita jawabnya karena kita nggak ada di situasi mereka. Sempat gue ngingetin, nanti gimana kalau misalnya orang tahu terus ketangkap kayak gitu kan. Tapi mereka dengan pertimbangan lama bilangnya kayak kalau dengan terapi hormon dan lebih passing justru menyelamatkan mereka, why not, asalkan itu buat diri sendiri dan udah dipertimbangkan, itu aja. Cinta menurut lo apa? Ya Allah. Berat amat. Cinta itu apa ya? Gue baru bikin bahan tentang cinta-cintaan yang kemarin. Oh, ya? Katanya cinta itu membebaskan. Membebaskan yang kayak gimana tuh? Membebaskan tapi bukan berarti tidak bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab tetap. Cukup gak? Cukup ya? Oke. Ya sudah. Dibolehkan. Sebenarnya beberapa karya sastra atau novel misalnya, yang saya ingat karyanya Haruki Murakami, Kafka on the Shore. Ada Oshima di situ. Karakter yang cukup menarik sih kalau menurut saya ya. Dia pinter gitu, rajin membaca. Librarian juga kalau nggak salah sih ya. Sementara kalau dari film, ada Boys Don't Cry yang muncul tahun 99 atau 2000. Yang jelas film itu mengantarkan Hilary Swank untuk dapat Oscar untuk aktris terbaik. Dan salah satu quote yang saya ingat dari film itu, kalau nggak salah bunyinya, Boys don't cry, but real men do. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.